Oke, Ketua kelas silahkan memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah. Ya, terima kasih untuk Ketua kelas. Semoga dengan berdoa pelajaran kita hari ini dipermudah, diperlancar, dan segala urusan kita diperlancar semua hari ini. Amin. Baiklah, seperti biasa kita akan mendengarkan lagu nasional terlebih dahulu. Lagu nasional yang akan saya putar kali ini berjudul Bangun Pemuda-Pemudi. Masuk, Pak. Oh ya, harus diganti nih. Oke, lanjut. Masih pagi, harus semangat semua ya anak-anak. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Sehat, Pak. Iya. Ada yang belum mandi enggak di sini? Apa sudah mandi semua? Ici udah masuk ya barusan ya? Sudah mandi, Pak. Bagus. Ici udah masuk ya tadi. Kalau sehat semua, alhamdulillah ya. Yang pertama memang harus jaga kesehatan. Walaupun sudah agak bebas sekarang, tapi virus itu masih ada. Jadi jangan mentang-mentang sudah bebas, tapi kita lupa menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, masker wajib ya, untuk jaga diri, serta jaga lingkungan keluarga. Baiklah, untuk hari ini sudah siap untuk memulai pelajaran ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingatkan kembali untuk mengisi link presensi yang sudah saya sediakan di chat Google Meet kita. Waktu mengisi dari sekarang sampai akhir pembelajaran kita nanti. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita masih belajar mengenai cerita rakyat. Namun sebelum saya menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai, saya akan menayangkan sebuah video motivasi. Nah, seperti biasa, saya menayangkan sebuah video motivasi. Simpulannya sebenarnya hal yang kita anggap sesuatu yang kecil itu sangat berguna bagi yang lainnya. Dan jika kita secara ikhlas dan istiqomah melakukannya, pasti akan dapat melakukan suatu perubahan besar. Contohnya seperti dalam video tersebut, Pak. Oh iya. Tanaman yang diberi air secara rutin pasti akan tumbuh berkembang. Oh iya. Bagus sekali jawabannya. Panjang ya. Sebenarnya mudah sekali untuk menganalisis sebuah video. Di situ sudah terlihat jelas bahwa orang laki-laki tersebut melakukan hal kecil, akan tetapi hal kecil tersebut dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Dan pada akhirnya itu mengubah sesuatu atau membuat perubahan yang besar. Nah, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang kita kembali ke pelajaran. Untuk materi hari ini masih sama dengan materi yang saya tayangkan di pertemuan yang lalu, yakni tentang cerita rakyat. Nah, dari KD yang nanti saya jelaskan, adakah yang masih ingat materi di pertemuan selanjutnya? Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang bisa? Ada yang ingat? Nah, kita buka lagi catatannya. Minggu kemarin kita membahas tentang nilai-nilai yang muncul di dalam sebuah cerita rakyat. Nah, maka dalam pembelajaran kali ini saya tampilkan untuk kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar kali ini 3.8 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Jadi indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran disajikan teks. Nah, sambil mendengarkan cerita yang saya putarkan, kalian harus menyimak teks yang sudah saya kirimkan linknya di
LKPD namanya. Nah, tujuannya apa? Nanti kalian menonton dan menyimak teksnya. Nah, supaya dapat mendapatkan informasi penting dari cerita tersebut. Saya putarkan dulu videonya. Sebermula, ada saudagar di negara Ajam. Khojan Mubarok namanya. Oke, setelah melihat pemutaran video tadi, pasti sudah menulis atau membaca teksnya dan menemukan beberapa pokok-pokok informasi yang penting dalam cerita tersebut. Iya. Coba silakan diulangi tema apa yang dibawakan dalam hikayat tersebut. Ada yang bisa mengulangi tidak? Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa tema hikayat Bayan Budiman adalah kebaikan dan kejahatan seekor hewan peliharaan atau burung bayan untuk menasehati istri tuanya agar insaf dan tidak berperilaku tercela. Ya, bagus sekali. Kemudian ada yang bisa menentukan latar atau setting atau tempat kejadiannya. Oke, kegiatan kita selanjutnya setelah menonton video hikayat Bayan Budiman tadi, yakni sekarang membandingkan kebahasaan dan nilai-nilai. Jadi ada dua kegiatan. Ada satu kegiatan tapi dua materi, yaitu membandingkan kebahasaan dan nilai-nilai. Nah, nanti yang muncul dalam teks hikayat dengan cerpen. Nah, untuk teks hikayatnya tadi kita sudah sama-sama melihat dan sudah membaca di LKPD dengan judul Bayan Budiman. Nah, untuk pembandingnya sebuah cerpen di LKPD juga sudah ada. Di situ sudah terdapat cerpen yang berjudul Tukang Pijat Keliling, karya Sulung Pamanggih. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kalian menentukan konjungsi apa yang sering dipakai tadi di materi, di Salindia atau PowerPoint sudah saya sampaikan, yang menjadi ciri khas dalam hikayat Bayan Budiman dan cerita pendek Tukang Pijat Keliling. Tentu saja kalian boleh ambil minimal 3 konjungsi sebagai penjelas aspek kebahasaan yang dimunculkan dalam teks. Kemudian untuk yang kedua, silahkan kalian menganalisis nilai-nilai yang terdapat pada hikayat Bayan Budiman tadi dan nilai-nilai yang terdapat pada cerpen Tukang Pijat Keliling. Setelah kedua kegiatan tersebut kalian laksanakan, nanti cara berkelompok, kelompok yang kemarin yang sudah kita bentuk, kalian bisa berkomunikasi lewat WA, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya yaitu menulis untuk membandingkan antara aspek kebahasaan dan nilai-nilai dari kedua karya sastra tersebut. Lembar kerja silahkan sama persis di LKPD sudah ada. Di situ sudah ada kolom tabel yang kalian tinggal isikan jawabannya di situ. Oke, paham semuanya ya? Paham semua dari penjelasan? Paham, Pak. Ya. Aduh Pak, cerpennya panjang banget. Apa boleh cari cerpen yang lain Pak? Ya, Mbak Santia ya, dan khusus untuk teman-teman yang lain. Nah, cerpen itu ya seperti itu bentuknya ya. Bukan terlalu panjang, tapi memang harus mengumpulkan niat dan semangat untuk membacanya. Namanya memang cerita pendek, tapi ceritanya itu ya tidak langsung selesai. Nah, caranya kalian boleh membaca dengan cara pemindaian. Jadi, dibaca dengan cara dipindai. Nah, untuk sementara agar kita satu jalur, saya mewajibkan untuk judul satu cerpen ini dulu. Nanti kalau ada tugas tambahan boleh dengan cerpen yang bertema bebas. Bisa diterima ya? Ya Pak. Ya oke, kalian silahkan berkelompok dengan grup WA boleh, dengan chat WA juga boleh, dengan kelompok kalian masing-masing ya. Harus saling melengkapi bagi tugas untuk jawabannya. Saya tunggu sampai sekitar 15-20 menitan ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan saja. Silahkan berdiskusi. Oh ya, kemudian untuk nanti
berdiskusi, kalian mencari aspek kebahasaan dan nilai-nilainya ya dari kedua contoh karya sastra tadi. Ya, silahkan dimulai. Ya, cek anak-anak, waktu berdiskusi sudah habis, silahkan persiapkan jawabannya dari masing-masing kelompok, perwakilannya disiapkan, nama-namanya jangan lupa. Kelompok 1 ada Reva, Yunia, Miftah. Sudah siap semua ya? Sudah siap untuk presentasi? Ya. Sudah, Pak. Oke, mari kita mulai untuk kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian untuk menjawab soal nomor 1. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan jawaban untuk soal nomor 1. Perbandingan aspek kebahasaan. Konjungsi yang digunakan pada hikayat Bayan Budiman menggunakan konjungsi 1. Pada suatu hari, 2. Maka, 3. Sebermula. Konjungsi yang digunakan pada cerpen Tukang Pijit menggunakan konjungsi 1. Selain itu, 2. Meskipun begitu, 3. Kemudian, 4. Seminggu kemudian, 5. Namun. Ya, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 1, Mbak Yunia Lestari atas jawabannya. Kemudian lanjut, silahkan kelompok 2 menjawab soal nomor 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidia Yulia Anggraini. Saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 2. Perbandingan nilai-nilai. Nilai-nilai hikayat Bayan Budiman. Kapsul yang dimiliki oleh Kojan Maimun dan ayahnya. Nilai budaya seorang istri hendaknya patuh pada perkataan suami. Nilai religius ketika suami merantau, seorang istri harus menjaga dirinya dari laki-laki. Jika Terima kasih Mbak Lia Yuli atas bantuannya. Untuk Mbak Siva ternyata kesulitan di jaringan ya. Kemudian lanjut kelompok 4. Silakan menanggapi kelompok 2. Saya, Pak. Ya, Mbak Naila Ida, silakan. Pada teks hikayat, jawaban kelompok 1 sudah bagus, akan tetapi ada beberapa bagian yang belum ditulis semua, seperti nilai moral. Kemudian rencana tindak lanjut kita untuk pertemuan minggu depan, di pertemuan yang ketiga, yakni atau untuk membersamai di pertemuan yang ketiga, kalian saya beri tugas untuk mencari sebuah teks hikayat. Di kegiatan penutup kita hari ini, sebelum saya mengakhiri pembelajaran, ada beberapa pertanyaan untuk merefleksi kegiatan kita hari ini. Nah, coba saya beri pertanyaan, apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Coba, Mbak Lia ada? Saya, Pak. Ada. Silakan. Dalam pembelajaran hari ini memperoleh banyak, Pak. Ada hikmah. Atau membaca pemilihan. Jadi yang kiranya itu kalimat penting kalian serap atau tulis informasinya dengan cepat. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, silakan coba Mbak Yunia, kesimpulan apa yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Bahwa kita bisa belajar dari nilai-nilai dari kedua teks yang disajikan, Pak. Oh, iya, Walaupun untuk benar-benar mendalaminya membutuhkan waktu yang lama. Kemudian terima kasih sekali untuk pemantapan pembelajaran sebelum saya tutup. Nanti kalian bisa membuka link evaluasi yang sudah saya sertakan di chat Google Meet. Nah, di situ link evaluasi untuk mengukur tingkat penerimaan materi yang saya berikan hari ini. Nah, kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.